Lalu Erlang melanjutkan cerita bahwa hari-hari setelah itu menjadi lebih runyam karena si penguntit menjadi bahan gosip. Erlang bukannya senang meski semua orang ada di pihaknya, aslinya dia juga semakin takut. Setiap kali tanpa sengaja berpapasan, anggrek seolah memberi tatapan mengerikan dan seringnya aneh. Tiba-tiba Erlang menenggelamkan kepala di lututnya, tangannya mencengkram erat belakang kepalanya, tampak luar biasa kacau. Mas, Mia ikutan panik mendapati reaksi Erlang. Gak usah dilanjut mas, balik ke dalam aja yuk mas, yuk. Erlang diam selama beberapa detik, napasnya memburu. Gak apa-apa Mia, saya pengen cerita. Mia celingak-celinguk bingung, tak ada seorang pun melintas. Mia ingin menepuk-nepuk bahunya, tapi takut rasanya tidak sopan. Jadi Mia cuma menunggu sampai Erlang mengatasi rasa paniknya dan kembali bercerita. Suatu sore dia kirim pesan, bilang selamat tinggal dan gak bakal ganggu saya lagi. Saya abaikan, enggak saya balas. Terus malamnya saya dapat kabar kalau dia kecelakaan, meninggal di tempat. Mia memeluk badannya sendiri dan tangannya mengusap-ngusap lengan. Tiba-tiba merinding mendengar cerita Erlang. Kecelakaan tunggal, banyak yang berspekulasi kalau dia sengaja menabrakkan diri. Ya Allah. Mia merenung beberapa saat. Rumit juga ya jadi Erlang. Kalau Mia berada di posisinya, mungkin dia akan jauh lebih parnoan dari cowok itu. Mungkin dia bahkan akan mengurung diri di rumah dan tak mau bertemu laki-laki asing di luar sana. Baru kali ini Mia merasa baik-baik saja dengan wajah yang tidak terlalu cantik. Setelah itu, gosip pun berbalik Mia. Banyak yang seolah menuduh saya bikin dia bunuh diri. Malah ada yang terang-terangan ngatain saya sebagai pembunuh. Padahal saya nggak ada ngata-ngatain dia. Saya diam karena takut. Enggak mas, itu sama sekali bukan salah mas Erlang. Hidupnya tanggung jawab dia sendiri, bukan tanggung jawab mas Erlang. Erlang mengangkat kepala, menatap Mia. Saya bersyukur mengenal David, Wibi, juga Ishak. Lelaki itu tersenyum. Karena hanya mereka yang memandang saya dengan cara normal sejak kejadian itu. Itulah kenapa bagi saya persahabatan kami sangat berarti. Saya nggak pingin ini semua hancur, apalagi gara-gara seorang perempuan. Bagaimana menurut Mia? Mia tergagap, gerakan mengunyahnya tiba-tiba melambat. Tidak menyangka akan mendapat pernyataan menohok semacam itu. Maksud Mas Erlang? Bagaimana pendapat Mia kalau ada dua anggota Dewi yang menyukai satu cewek yang sama? Mia nggak paham mas. Erlang menerbitkan senyum tipisnya. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya dan saya benar-benar kenal mereka. Nggak akan ada yang saling merebut. Bukan gaya mereka untuk rebutan cewek. Kalau bisa, mungkin keduanya justru akan mengalah satu sama lain. Kalau Mia yang ada di posisi si cewek, apa yang akan Mia lakukan? Aku memilih salah satu atau tidak keduanya. Jantung Mia seakan berhenti sekian detik, lalu bergemuruh kian liar, seakan Erlang mampu membaca pikirannya. Bahwa hingga detik ini, Mia bahkan tidak tahu siapa yang mengambil porsi lebih besar di dalam hatinya. Apakah David, orang yang berada pada urutan paling awal di anggota Dewi, atau Ishak, sosok yang menutup tiga nama lainnya? Aku nggak ngerti mas, jawabnya serak. Namun kalimat Erlang berikutnya menyusul seperti selongsong peluru yang ditembakkan pada detik pertama. Dan apakah itu orangnya Mia atau Indri? Erlang diam sesaat. Mia lebih sederhana, tapi Indri baru 3 hari di sini. Meski konon katanya, cowok cuma butuh waktu 8 detik buat jatuh cinta. Mia memberanikan membuka suaranya yang terasa tercekat. Kenapa aku atau Indri mas? Bisa saja perempuan lain di luar sana. Erlang menoleh pada Mia dan tersenyum.
karena sejujurnya saya tahu siapa yang mereka suka. Erlang menatap lurus seraya melanjutkan, Mia pasti cukup peka untuk tahu itu juga. Mia menundukkan kepala, ketimbang merasa tersipu atau senang, sebenarnya dia lebih merasa malu. Sebelumnya, dia tidak pernah tahu rasanya disukai secara terang-terangan oleh seseorang, apalagi disukai dua orang dalam waktu bersamaan. Mia merasa aneh, tetapi juga mendebarkan. Saya harus bilang ini sama Mia, tolong. Erlang menghela napas. Tolong kita sama-sama jaga rumah ini sebaik mungkin. Mia menatap Erlang yang masih membuang pandangan lurus ke depan. Lalu, apa saran Mas Erlang? Erlang tersenyum lagi, menatap Mia dengan sorot mata yang bersahabat. Saya menggarisbawahi bahwa Mia mulai tidak bekerja secara profesional untuk kedua kalinya. Mia pergi tanpa pamit karena apa sebelum akhirnya tersesat. Mia membisu. Dia mengakui dalam hati bahwa dia pergi karena cemburu dengan kedekatan antara Indri, David, dan Ishak. Maaf mas, Mia salah. Mia harus bisa memisahkan antara pekerjaan dengan perasaan. Jangan dibawa baper, karena selain bisa membahayakan Mia sendiri, bisa juga jadi ancaman buat orang lain. Mia tidak berani membuang napas, jadi dia menahannya beberapa jenak. Untung tadi Mia nggak kenapa-napa. Untung Mia ketemu orang baik. Bagaimana kalau enggak? Karena selama Mia tinggal di rumah ini, Mia masih jadi tanggung jawab kami. Lelaki itu membiarkan keheningan menyergap selama sekian detik. Saya tahu perasaan Mia mungkin sedang gak menentu. Pasti gak enak rasanya tiba-tiba ada Indri. Mia yang tadinya pusat segalanya, kini perhatian anak-anak mulai terbagi karena kehadiran teman baru. Ya, mau tidak mau harus diterima. Kini di hadapan Erlang dengan segala wejangan soal pekerjaan, membuat perasaan Mia semakin ngilu, tercecer seperti remah-remah roti yang berjatuhan. Maaf ya mas, sudah bikin Mas Erlang kecewa. Harusnya Mia dapat SP2, iya kan? Senyuman kecil terbentuk di bibir tipis lelaki itu. Oh ya, kalau Mia butuh terbebas dari kontrak kapan saja, saya bisa mengabulkannya. Saya yang simpan kertas kontrak itu. Itu bersifat opsional. Kalau Mia butuhkan itu sewaktu-waktu, saya tidak akan menuntut Mia sedikit pun. Maaf, karena kami pernah menjebak Mia. Meninggalkan rumah ini lebih cepat dari kontrak yang tertulis, rasanya tidak pernah terbayangkan di kepalanya. Apalagi setelah Mia menyayangi tak hanya keempat pria itu, tetapi juga setiap detail dan momen yang pernah terjadi di dalamnya. Namun, entah kenapa dari obrolan ini, seolah tersirat agar Mia tidak memilih Ishak maupun David, atau Mia yang salah menerjemahkan maksud Erlang. Dia bahkan tidak perlu repot-repot melarikan diri dari rumah ini, karena Erlang akan membukakan pintu dengan sukarela. Tetapi Mia adalah Mia. Dia masih gadis yang suka tantangan dan tidak suka didikte. Ketika ayahnya ingin dia menikah muda, Mia memilih kabur. Lalu kini ketika Erlang secara halus meminta Mia agar tidak memilih kedua lelaki itu dan mempersilahkan kalau Mia ingin keluar dari rumah ini tanpa tuntutan hukum, dia justru gregetan ingin membuktikan bahwa Mia bisa bekerja dengan profesional, bahwa ia akan menyelesaikan kontrak tepat 3 bulan, tidak kurang dan tidak lebih. Dan akan ia tunjukkan pada Erlang bahwa Mia takkan terbawa perasaan dengan segala tingkah Indri yang terlalu mencari perhatian, pun dengan agresi yang dilakukan oleh Ishak dan David yang mulai terang-terangan. Mia lalu berdiri, menepuk-nepuk lututnya. Mia awalnya ingin marah pada Erlang, tetapi itu akan semakin membuktikan bahwa Mia terlalu terbawa perasaan dan tidak profesional. Dia beruntung masih bisa berpikir jernih. Mia tahu Erlang tidak jahat. Dia hanya mencoba berpikir logis. Dia hanya ingin melindungi keutuhan kontrakan Dewi. Mia berjalan beberapa langkah. Aku mau buktikan sama Mas Erlang kalau aku bisa menyelesaikan kontrak ini tepat waktu.
Ujar Mia dengan suara yang jauh lebih terkontrol, nggak lebih dan nggak kurang. Mia mengangguk sebelum kembali menaiki tangga. Dia seakan teringat sesuatu. Mia kembali untuk membawa sisa roti dan kopinya. Dan terima kasih buat ini mas. Erla mencekal tangan Mia sebelum dia sempat berlalu, tetapi kemudian dilepasnya tangan itu secepat mungkin. Makasih karena sudah mendengar saya cerita Mia. Lelaki itu tetap tersenyum hangat. Saya merasa jauh lebih ringan sekarang. Biaya konsultasi boleh dirapel ke gaji bulan ketiga mas. Dia nyengir. Mia mengangguk dan mengangkat satu lengan seolah ada barbel di tangannya. Semangat. Erlam balas mesem. Oh iya, ada satu yang lupa Mia bilang. Apa Mia? Mas Erlang tahu nggak tipe laki-laki yang ngeselin persiku saat aku SMA? Enggi. Erlang mengernyitkan matanya. Cowok seperti apa? Bagiku, cowok tampan yang sadar kalau dirinya tampan seringkali bersikap menyebalkan. Maksud Mia, saya seperti itu. Mia mengangguk mantap. Mas Erlang memang tampan, tapi nggak semua orang mau menghabiskan waktu buat mengejar-ngejar Mas Erlang atau sibuk menguntit Mas Erlang. Mia diam sejenak lalu mengadikkan kepalanya. Yuk, bahagia yuk. Bersambung.